Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai web elemen locator ya. Jadi ada apa aja untuk web elemen locator yang bisa kita gunakan untuk automation testing tool gitu ya. Oke, lanjut aja. Web elemen locator dan web elemen locator adalah objek yang menemukan dan mengembalikan elemen web pada halaman menggunakan query yang digunakan ya, singkatnya ini pencari mencari menemukan elemen. Nah, terus mengapa lokator dibutuhkan? Kita sebagai pengguna manusia itu kita dapat berinteraksi dengan halaman web secara visual gitu ya. Kita melihat, kita scrolling, kita klik, kita mengetik tuh melalui browser gitu ya. Jadi web elemen locator itu nanti yang ada pada si website yang kita tuju gitu ya. Oke, nah ini ada tipe web elemen locator ya. Jadi tipe web elemen locator yang dapat digunakan untuk automation web gitu ya, baik itu untuk Selenium, untuk yang di web ya, untuk Cypress dan lain-lainnya, maupun framework mungkin. Itu yang pertama kita bisa pakai ID, yang kedua bisa pakai name, yang ketiga bisa juga pakai class name-nya, yang keempat bisa pakai expect, dan lain-lainnya. Oke, untuk yang pertama ini adalah ID gitu ya. Elemen ID ini kita dapat gunakan untuk automation web. ID ini biasanya identifier pada sebuah elemen yang telah didefine oleh sebuah developer. Contohnya ID seperti di bawah ini gitu ya. Jadi elemen ID ini biasanya itu unik ya untuk tiap elemennya. Misalkan di sini itu kita ngambil contohnya untuk input username ya, yang ini teman-teman. Nah ini kan ID-nya itu user dash name gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk identifier ini adalah sebuah ini ya teman-teman, unik gitu ya untuk ID-nya ini biasanya. Dan kita akan coba cari gitu ya di sini gitu ya. Sauce Labs, saucedemo.com. Dan gimana caranya? Teman-teman klik kanan aja, lalu inspect elemen di sini, dan akan muncul ini elemen-elemennya seperti ini gitu. Teman-teman drag and drop aja ke atas, kita bisa lihat di sini ada kolom input username dan kolom password gitu ya. Nah, yang pertama ini kolom username. Nah, kita akan lihat nih si ID-nya ini kan ada username gitu. Ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebenarnya. Dan yang pertama itu kita menggunakan si ID tersebut. Oke, sini ada ID, ada name dan lain-lainnya. Coba saya search apa namanya, ID sama dengan gini, pakai expert ya. Itu input Oke. Nah, ini ID-nya hanya satu ya, teman-teman. Jadi ID username ini hanya dipakai di username ini. Atau bisa pakai ini gitu ya. Jadi yang pakai ID username itu bisa kelihatan nih teman-teman nih. Hanya satu doang gitu ya. Di sini nggak duplicate gitu. Tidak duplicate. Oke, next elemen name ya. Yang kedua, elemen name ini dapat kita gunakan untuk web automation juga ya. Jadi kalau misalkan elemen yang kita cari itu nggak ada ID-nya gitu ya, contohnya hanya ada name, maka kita bisa menggunakan name sebagai gantinya. Contoh name-nya seperti ini ya teman-teman, yang tadi udah saya search juga ya teman-teman. Sini ada name-nya gitu ya di sini. Nah, kalau misalkan di password, saya klik kanan lagi, inspect lagi, dan ngelihat di sini sudah ada ID-nya gitu ya. Cuman sebagai contoh aja, kalau kita itu bisa menggunakan name sebagai locator untuk web automation testingnya gitu. Nah, seperti ini ya untuk name-nya. Dan biasanya ya sama kayak yang di atasnya gitu ya teman-teman. Kita bisa cari di sini, dan ini harusnya apa namanya, untuk name sama dengan password ini identik ya. Nggak bisa sama gitu untuk ID-nya. Ini coba saya cari input, lalu add ID sama dengan
Hmm. Dan ya cuma satu doang yang pakai ID password. Oh sorry, bukan ID, name. Ya sorry. Nah ini hanya satu doang yang pakai ID name ya teman-teman. Sorry tadi bukan ID ya ternyata. Pakai name ya. Sorry, sorry. Oke kita lanjut lagi. Ada class name ya di sini ya. Jadi elemen class name ini bisa kita gunakan juga untuk automation gitu. Elemen ID, kalau misalkan kita nggak ketemu elemen ID, nggak ketemu apa namanya name-nya juga, kita bisa pakai class name sebagai gantinya. Tapi perlu diingat ini kalau class name ini biasanya bisa duplicate, artinya bisa ada suatu class yang dipakai untuk beberapa elemen dan penggunaan class untuk web automation ini kurang direkomendasikan. Nah ini sebenarnya kalau misalkan case-nya class name ini sebenarnya bisa aja ada beberapa elemen yang menggunakan kelas yang sama gitu ya teman-teman. Jadi akan sangat menyulitkan juga nanti kalau misalkan kita akan pakai class name sebagai elemen lokator kita untuk web automation, dan pastinya nanti akan ada muncul error atau warning gitu ketika kita run karena si web automation-nya akan bingung gitu ini mau yang pakai yang mana gitu untuk class name-nya. Kayak gitu sih. Nah, ini untuk contoh class name-nya. Saya akan dilihat aja di sini karena sama ya. Kalau nggak perlu dibuka lagi untuk Swag Labs website-nya. Jadi kelasnya seperti ini gitu ya. Input error from input gitu. Nah, ini kan bisa aja nih kalau misalkan kelasnya ini bisa aja ada beberapa macam gitu yang pakai kelas input input error from input ini gitu. Dan sebenarnya kita bisa ngakalin pakai apa namanya indexing gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa pakai, cuman itu pakai class name sih. Dan sebenarnya kalau class name ini kurang direkomendasikan dan ya kita bisa skip sih sebenarnya. Daripada pakai class name, lebih baik kita pakai expect ya ini gitu. Nah yang terakhir ini ada expect. Elemen expect dapat kita gunakan untuk web automation jika elemen ID, name-nya tidak bisa digunakan. Kita juga bisa menggunakan expect sebagai gantinya. Expect juga ada beberapa tipenya, yaitu yang pertama ini ada absolute expect. Yang kedua ada relative expect ya. Jadi ada dua macam. Apa sih absolute expect dan relative expect itu gitu ya. Jadi absolute expect ini biasa terdiri dari beberapa tag HTML yang panjang gitu ya, yang biasa dimulai dengan single slash seperti contoh di bawah ini. Nah, ini kita bisa lihat ya panjang banget ya untuk absolute expect nih gitu ya. Slash HTML, terus index 1, slash body, index 1, slash div, index 7, bla 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 bla. Nah, ini kurang direkomendasikan untuk absolute expect ya. Kenapa kurang direkomendasikan? Nanti kita lihat setelah kita bahas yang relative expert gini ya. Nah, untuk relative expert ini berisi tag HTML yang sebenarnya simple gitu ya. Dan biasanya dimulai dengan double slash. Nah, seperti ini contohnya nih. Button, terus add ID, login button. Nah, ini untuk contoh login button gitu ya. Nah, ini simple banget kan untuk si relative expert ini gitu. Daripada yang ini gitu ya. Panjang banget gitu di absolute expert. Nah, relative expert ini sangat direkomendasikan ya dibanding dengan absolute expert yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Karena kalau ada perubahan elemen atau urutan HTML pada front end, maka akan mempengaruhi juga gitu ya untuk si absolute expert-nya nih. Misalkan teman-teman udah bikin apa namanya? Udah bikin suatu test case atau skenario, terus ngambil elemen lokatornya itu absolute expert yang panjang banget tadi. Nah, ketika ada si front end ada perubahan gitu, nanti bakal teman-teman bakal ngerefaktor code-nya gitu ya. Ngerefaktor si apa namanya elemennya ini gitu ya supaya benar lagi. Nah, itu kan kurang efisien ya. Dan eh, ya karena kita sudah lihat juga kalau sebelumnya expert ini panjang banget gitu ya untuk apa namanya tag-nya gitu ya kayak gini. Dan biasanya pada beberapa kasus kita tidak memiliki ID dan name untuk automation, maka expert ini sangat direkomendasikan. Maksudnya expert ini tuh yang relative expert ya. Kita juga bisa menggunakan expert berdasarkan ID, name, ataupun kelas. Contohnya seperti ini gitu ya. Nah, karena expert terdiri dari tag HTML gitu ya, kita bisa pakai untuk di sini ada tag input nih, slash 2 input.
lalu ada add ID. Kalau misalkan ID-nya nggak ada, kita bisa pakai name. Kalau name-nya nggak ada, kita pakai kelas juga gitu ya. Atau kalau misalkan mau lebih advance lagi, sebenarnya bisa pakai contents juga gitu. Konten teks apa gitu. Misalkan teksnya itu login button atau teksnya itu masuk. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Itu ada beberapa ini sih ya, expect-nya. Dan kesimpulannya, jadi manakah yang direkomendasikan untuk web automation? Jadi kalau menurutku kita bisa menggunakan ID terlebih dahulu ya. Kalau misalkan emang tersedia, ya kita bisa pakai ID dulu karena itu yang pertama, ID itu bersifat unik ya. Biasanya nggak ada duplikatnya. Jika nggak ada, maka menggunakan name. Tapi name kadang juga ada duplikatnya juga ya. Kalau misalkan name, tapi itu di beberapa case ada duplikat, tapi ya karena name-nya ini sebenarnya jarang dipakai juga untuk di developer gitu ya. Dan kalau keduanya nggak ada, kita ini bisa menggunakan relative expert gitu ya. Nah, ini untuk alternatif terbaiknya gitu teman-teman untuk menggunakan relative expert. Nah, teman-teman bisa pakai relative expert ya kalau misalkan memang nggak ada yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini untuk web elemen locator dan semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.